Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Dwi Kamila, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya tengah mengambil mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar dengan dosen pengampu Prof. Dr. Atif Satibi Hidayat, MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai kurikulum serta deep learning. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai mengapa kurikulum ini sangat penting dalam proses pendidikan. Karena nyatanya kurikulum dapat dikatakan sebagai jantungnya pendidikan, di mana kurikulum berguna sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam kurikulum ini mencakup tujuan, rencana, metode, asesmen, serta bahan-bahan yang dapat digunakan pada proses pembelajaran. Dapat dikatakan, kurikulum ini sebagai pedoman proses pendidikan, di mana pembelajaran yang dilangsungkan ini harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Kurikulum juga dapat dikatakan sebagai sebuah jembatan, di mana peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan kurikulum, maka mereka dikatakan telah berhasil menyeberangi jembatan dan dapat menerima ijazah. Selain itu, kurikulum juga dapat mencerminkan kualitas pendidikan dari suatu negara, di mana dalam kurikulum ini mencakup tujuan serta kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan kita mengetahui kompetensi dan kemampuannya apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik, kita dapat mengetahui seberapa tinggi atau seberapa baik kualitas pendidikan dari suatu negara. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan adalah mengenai desentralisasi dalam kurikulum. Desentralisasi dalam kurikulum ini dapat diartikan bahwa pengembangan kurikulum dapat dilakukan secara otonom oleh pihak sekolah dan bukan pemerintah pusat, di mana melalui desentralisasi kurikulum ini pihak sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan mereka. Desentralisasi kurikulum berfungsi agar pengembangan kurikulum ini dapat lebih sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan. Sehingga dalam beberapa aspek memang terdapat perbedaan dalam kurikulum ini, karena desentralisasi kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan tujuan apa yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Kemudian poin ketiga yang akan saya sampaikan adalah mengenai prinsip esensial dalam pengembangan deep learning. Prinsip esensial ini dapat dikatakan sebagai landasan utama dalam pengembangan pembelajaran deep learning, di mana prinsip esensial ini memungkinkan perencanaan pembelajaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan latar belakang peserta didik, sehingga nantinya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih relevan terhadap kehidupan mereka. Selain itu, dalam jangka panjang, prinsip esensial ini nantinya dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemandirian, rasa ingin tahu, serta kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Prinsip esensial juga berguna untuk menciptakan pembelajaran yang bukan sekadar hanya informatif, namun juga transformatif. Poin keempat yang akan saya sampaikan adalah mengenai kurikulum di sekolah dasar harus bersifat holistik dan integratif. Holistik ini dapat dikatakan bahwa setiap kurikulum di sekolah dasar ini harus mengacu kepada kemampuan serta kebutuhan peserta didik, di mana seperti yang dikatakan oleh Piaget bahwa peserta didik ini anak usia sekolah dasar masih dalam tahap berpikir secara konkret dan belum mampu berpikir secara abstrak. Oleh karenanya kita sebagai guru ini dan sebagai orang-orang pendidikan harus mengembangkan serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak usia sekolah dasar. Jadi kita tidak bisa menyamakan kemampuan anak usia sekolah dasar dengan kemampuan orang dewasa. Begitu pula dalam proses perencanaannya, kita harus memperhatikan
kebutuhan, serta kemampuan anak usia sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah mengenai integratif. Integratif ini dapat memiliki arti bahwa seharusnya proses pembelajaran ini dilakukan dengan cara pendekatan terpadu, di mana memadukan beberapa materi pada setiap mata pelajaran agar dapat termasuk ke dalam satu tema besar, sehingga nantinya setiap materi ini akan saling berhubungan satu sama lainnya. Selain itu, pembelajaran juga perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak sekolah dasar, sehingga nantinya mereka dapat memahami pembelajaran dengan lebih baik dan lebih mudah karena mereka lebih familiar dengan apa yang diajarkan karena mereka mengalami sendiri. Oleh karenanya, dengan pembelajaran yang holistik dan integratif ini diharapkan dapat meningkatkan potensi peserta didik pada aspek kognitif, sosial, emosional mereka. Oleh karena itu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.